Apa hukumnya mengucapkan selamat ulang tahun, baik dari bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab? Saya pribadi, sudah 43 tahun umur saya, tak pernah merayakan ulang tahun, walau sekali. Anak saya pun tak pernah saya buat ulang tahun. Keponakan saya tak pernah. Adik kandung saya, tak pernah saya ucapkan selamat ulang tahun, sampai hari ini. Bisa datang tanya ini, pernah Ustaz Somad menyebutkan selamat ulang tahun? Enggak. Jadi jangan, iyalah dia terikut-ikut. Saya menjawab, saya tak pernah ulang tahun, anak saya tak pernah ulang tahun, ponakan saya tak pernah ulang tahun, emak ayah saya tak pernah ulang tahun, dan saya tak pernah mengucapkan ulang tahun kepada keluarga saya. Apa boleh seorang mu'alaf tapi belum khitan, belum punya duit? Ya Allah, kemana pergi orang Islam sampai ada saudara kita belum berkhitan karena belum tak ada duit. Tapi dia pergi ke masjid dan dia melaksanakan sholat. Apakah batal? Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Maka kulit yang menutupi kulit itu namanya kulfah. Kulit itu mesti dipotong, dibuang karena ada najis di balik. Sebelum engkau sholat, engkau cuci basuh bersih, engkau berwudu, habis itu engkau sholat. Mungkin ada air kencing yang menetes atau ada najis, bersih, habis itu engkau sholat. Kalau bersentuhan dia dengan orang yang lain, apakah batal wudu orang? Dia yang belum sunat ini bersentuhan dengan sesama laki-laki? Tidak batal. Wudu orang itu tidak batal karena dia bukan najis. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezekimu, Allah murahkan sehingga dapat berkhitan. Wallahu a'lam. Bagaimana mau lihat Quran tapi yang dibaca Latinnya? Latin di situ ada dua. Pertama, transliterasi. Transliterasi adalah tulisan Latin tapi bacaannya tetap ayat Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. A-nya dua. Tapi tak bisa dibedakan antara Rabbi atau Rabbi. Oleh sebab itu boleh melihat transliterasi, tapi tetap belajar baca Quran. Itu transliterasi proses awal sebelum belajar Iqra. Belajar Iqra. Habis Iqra 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, mulai baca Quran. Transliterasi membantu melancarkan bagi yang belum bisa. Jangan berhenti pada transliterasi. Yang kedua, melihat Latin terjemahnya. Oleh sebab itu dalam proses belajar, boleh dapat pahala. Tapi jangan selamanya baca transliterasi, jangan selamanya baca terjemah. Untuk berikutnya, mulai baca Arabnya, baca terjemahnya potong-potong, untuk proses menuju kesempurnaan. Saya sampai hari ini tetap baca terjemah. Terjemah Depak. Al-Quran terjemah Kementerian Agama. Sampai hari ini tetap baca. Lalu baca tafsirnya. Apakah takdir bisa dirubah? La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ustaz, saya sudah berpisah tapi masih tinggal serumah karena ingin mendidik anak dan saya menganggap adik kakak. Apa hukumnya Pak Ustaz? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh berdua-duaan laki-laki dengan perempuan kecuali dengan mahram. Tinggal suami istri serumah padahal iddahnya sudah habis 3 bulan, salasata quru, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Tinggal dia serumah, anaknya pergi, anaknya tak ada. Dia duduk sama-sama di ruang tamu, duduk berdua. Haram. Istrinya pakai daster, rambutnya terbuka, kakinya dari lutut ke bawah nampak. Haram. Kami sudah seperti adik kakak Pak Ustadz. Mana ada? Apa yang harus dilakukan dalam memilih jodoh yang tepat? Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang minta pendapat orang lain. Tanya pendapat temanmu, tanya orang yang kenal dengan dia, tanya keluarga bagaimana sifatnya orang itu. Makhaba man istakhara, dan tidak akan merugi orang yang mau istikharah. Pertama, tanya dulu melalui orang-orang teman dekat, sahabat dia, keluarga. Habis itu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika selama hidup tak pernah ada niat mengenal Tuhan, apa Tuhannya mau bertemu hamba tersebut jika wafat walaupun syariatnya bagus? Islam. Nama agama kita waraditu lakumul Islam. Yang pertama akidah. Apa itu? Mengenal Allah. Yang kedua syariah. Halal haram, salat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga akhlak. Jadi tak usah terlalu berat-berat kali. Cukup. Tak usah terlalu mau mencari Tuhan sampai ke planet Mars. Cukup. Kami sebagai anggota TNI Polri ingin juga menjalankan sunnah Nabi, yaitu mencukur kumis dan merapikan jenggot. Ini nyindir saya nampaknya. Mentang-mentang saya tak berjenggot, tak berkumis. Tapi kami dilarang memanjangkan jenggot. Apakah kami berdosa atau membuat? Di Saudi Arabia tentara berjenggot. Kalau tak mau ribet panjang, jenggot tipis yang cantik, bagus.
Yang sudah berjenggot jangan mengejek yang tak berjenggot. Yang tak berjenggot jangan mengejek berjenggot. Aku nengok kau ni ingat aku kambing. Nanti ngejek pula, aku kambing kau anjing gitu. Kalau orang sipil berkelahi tak apa-apa, tapi kalau tentara berkelahi bam, selesai, tamat riwayat. Adapun masalah boleh tak boleh ini tentu itu ada aturan di atas, maka itu digodok di DPR. Nanti akan ada satu pasal, bolehkah TNI Polri berjenggot? Tapi sebagaimanapun juga berjenggot adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ini kan terkadang latihan fisik di lapangan. Pakaian kami saat itu kotor dan tak tertutup kemungkinan kena najis. Kemudian tiba waktu sholat kami saat itu tak mungkin untuk berganti pakaian karena rumah kami jauh. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Itu tanah tidak najis. Kecuali nampak betul anjing terkencing situ. Duduk kita di situ. Nah, itu baru najis. Jadi kotor tidak najis. Makanya kalau kita lihat orang Mesir, sholat dia. Dibentangnya koran di depan tokonya. Allahu Akbar. Kotor bukan najis. Maka kita jaga. Karena itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab dihitung nanti hari kiamat salatuhu, salat. Kalau salatnya kacau, nauzubillah, nauzubillah.